Ini kita akan belajar terkait dengan salah satu penggunaan Monte Carlo juga ya, yaitu random walk ya, random walk. Jadi kalau konsepnya ya sebetulnya apa ya, kita kalau masuk ke Monte Carlo itu ada namanya Markov chain. Markov chain itu adalah salah satu tipe proses stokastik di mana himpunan variabel acaknya xt ya, di mana T ada di suatu T besar, itu merupakan Markov chain jika memenuhi persyaratan probabilitas bersyarat seperti itu ya. Jadi probabilitas dari XT tambah 1 sama dengan XT tambah 1 kecil, di mana XT-nya sama dengan XT1 sama dengan XT1, X0 sama dengan X0 dan sebagainya, itu akan sama dengan probabilitas dari XT ditambah 1 sama dengan XT tambah 1, di mana XT-nya sama dengan XT. Ya. Jadi artinya dibuat seragam gitu ya. XT tambah XT1, X0 sama dengan X0 itu seragam dengan XT sama dengan XT, sehingga probabilitasnya bisa dibuat seperti ini. Ya. Begitu. Nah, salah satu contoh Markov chains itu adalah random walk. Random walk yang akan kita pelajari, di mana XI tambah satunya itu akan sama dengan XI ditambah epsilon I ya. Epsilon I. Di mana epsilon I itu adalah normal dengan mean-nya mu, kemudian variannya adalah lambang dari ini ya, lambang dari sebaran ya, atau varians ya, varians seperti itu. Di mana EI itu adalah faktor acak ya, faktor acak. Jadi kalau sudah melibatkan faktor acak ya berarti topik Monte Carlo itu masuk gitu ya, seperti itu ya. Nah, saya coba akan share lagi terkait dengan materi yang ini, contoh ya, contoh salah satu penggunaan dari ini ya, ini ya, ini penjelasan tadi sebentar, terus kemudian ini random walk itu adalah digunakan untuk memodelkan simulasi pergerakan sebuah objek ya, dalam barisan langkah yang memiliki arah yang acak, ya, arah yang acak. Jadi pergerakan yang warna ungu ini acak ya kan. Jadi kapan dia naik, kapan dia ke samping, kapan dia ke kiri, kapan dia naik dan sebagainya. Begitupun juga sama yang warna hijau ini juga sama. Kemudian warna yang biru ini juga sama, seperti itu. Jadi keacakannya seperti dia bisa lurus terus, bisa juga dia kapan dia naik dan sebagainya gitu ya. Tergantung variabel acak yang kita mainkan gitu ya, seperti itu. Nah, salah satu contoh yang sederhana itu adalah pergerakan dari backslide ya. Backslide itu semacam serangga gitu ya. Jadi bagaimana kutu loncat di sini ya, kutu loncat. Jadi memodelkan kutu loncat, ini sebut saja dia berdiri di sebuah batang gitu ya, batang, atau mungkin ini sebut saja pensil ya. Jadi mana ujung kiri dan ujung kanannya itu terdapat yang kirinya itu jurang, yang kanannya itu adalah cicak. Ya, cicak. Ini cicak kan makanannya juga kutu loncat ya. Jadi dia serba salah gitu ya posisinya. Kalau dia loncat ke kiri terus, otomatis dia masuk jurang kan. Tapi kalau misalnya dia loncat ke kanan terus, dia akan dimakan cicak. Ya. Nah itu lah pastinya untuk loncat ke kiri dan loncat ke kanan itu peluangnya sama. Ya, peluangnya sama. Ke kiri dia setengah, ke kanan dia setengah. Gitu ya. Nah, kira-kira probabilitasnya seperti apa gitu ya? Di sini dikatakan seekor kutu loncat berdiri di atas sebuah pensil, kemudian dia hanya dapat bergerak ke kiri dan ke kanan dengan perpindahan sejauh 1 cm untuk 1 kali perpindahan. Di ujung pensil sebelah kiri terdapat jurang, di sebelah kanan terdapat cicak yang siap melahapnya ya, jika jatuh di sisi tersebut. Nah, peluang cicak tadi sudah saya katakan kepada Anda bahwa kanan dan kirinya sama, yaitu 0,5. Kemudian pergerakan kutu loncat tersebut itu dapat disimulasi dengan menggunakan random walk tadi. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat n-nya ya, n-nya kapan gitu. Jadi kalau kita lihat nih cicak kutu loncat kan dia loncat ke kiri dah n, langsung peluangnya berarti setengah kan. Kemudian kalau ke kanan dia berarti peluangnya masih mungkin ya setengah. Terus kemudian kalau dia ke kanan lagi berarti dia dimakan cicak jadi 1/4.
Kemudian kalau misalnya dia ke kanan, terus kemudian ke kiri lagi, kan ada juga peluang gitu. Jadi peluangnya loncat ke kiri, habis, ke kanan habis, atau dia ke kanan, kemudian ke kiri, gitu ya. Terus kemudian ada juga yang mungkin dia ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ini harusnya peluangnya yang supaya dia ada kan gini ya, ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Tapi namanya juga kutu ya, kutu kan nggak terlalu ya kalau cerdas ya mungkin seperti itu. Tapi kadang-kadang dia seperti itu. Jadi peluangnya gimana? Ya peluangnya gini. Jadi kalau misalnya dia jatuh ke jurang itu kan berarti setengah ditambah 1/8 dan seterusnya, nanti kita lihat ya. Nah seperti itu. Jadi dia kalau misalkan terus bergerak ke kanan dan atau ke kiri secara acak, suatu saat pasti kutu loncat tadi dapat tepat berada di ujung-ujung pensil kanan dan kiri, atau dikatakan hampir terjatuh di sisi kanan di mana ada cicak, atau di sisi kiri yaitu jurang. Seperti yang terlihat pada gambar tadi, seperti itu. Nah, maka kita kan bisa menghitung peluangnya kutu loncat tadi berada di masing-masing sisi kanan dan sisi kiri. Jika lintasan pergerakannya itu seperti terlihat pada gambar tadi, seperti itu. Nah, jadi peluang kutu loncat berada di ujung sisi kiri, artinya berarti sisi kiri itu kan berarti jurang ya. Itu kan tadi kan dia loncat sekali langsung N, kan sudah setengah ya. Kemudian dia loncat ke kanan, ke kiri, ya kan. Jadi setengah dikalikan setengah, jadi 1/8. Terusnya berikutnya berarti ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri gitu ya. Berarti dia dikalikan dengan setengah dikalikan per 5 ya. Sebanyak 5 kali, setengah ke kanannya, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ya kan? Jadi 1/32 dan seterusnya. Sehingga peluangnya bisa kita hitung bahwa setengah dikeluarkan, jadi 1 ditambah 1/4 ditambah 1/16 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ini kan apa namanya delta hingga ya, delta hingga itu kan akan kontinu akan konvergen kemana? Masih ingat nggak di A gitu ya, A dikurangi 1 dikurang R, betul nggak? 1 dikurang R, grade geometri ya. Nah, A-nya berapa? A-nya 1. Ya, ini A-nya 1. A-nya kan ini ya, ini A-nya. Ini A-nya. Jadi kalau kita lihat hasilnya gini, ya. A sama dengan 1 min R. Jadi 1 dibagi 1/4. Nah, R-nya dari mana? Perbandingan dari suku N tambah 1 dibanding dengan suku N-nya. Ya. Sehingga 1/4 dibagi 1, 1/16 dibagi 1/4, itu kan 1/4 ya. Akhirnya 1 dibagi 1 dikurangi 1/4. Sehingga setengah, ini adalah berapa nih hasilnya? 1/3 ya? 1/3, itu berapa? 3/2. Berapa nih hasilnya? Ini berapa nih? Berarti 1 dibagi dengan 3/4 ya. Oh, 3/4 ya. 3/4, jadi 4/3 ya. 4/3. Yang ini aja ya, yang saya hitung yang ini deh. Berarti 4/3 dikalikan dengan 2/3, setengah ya. 4/3 dikalikan setengah jadi 2/3. Ini peluang kalau dia jatuh ke ujung kiri ya. Kemudian peluang kutu loncat yang berada di ujung kanan tadi gimana? Ya kan berarti kan dia posisinya kan agak ke kiri ya. Dan untuk mencapai cicak tadi kan berarti setengah kali setengah. Ya kan setengah kali setengah berarti 1/4. Kemudian berikutnya dia ke kanan, ke kiri, kanan, ya kan? Berarti setengah dikalikan setengah kirinya ke kanan, berarti setengah lagi jadi 1/16 dan seterusnya. Ke kiri, kanan, kanan, jadi 1/4 dan seterusnya, sehingga akan sama dengan 1/4, yang dikeluarkan 1/4-nya 1 ditambah 1/4 ditambah 1/16 dan seterusnya, jadi 1/4 dikalikan dengan, dan ini kan kalau nggak salah sama ya dengan ini ya peluangnya, geometrinya sama, sehingga 1 dibagi 1 min 1/4 sama dengan 1/3 ya, gitu ya. Sehingga dari sini akan kita lihat bahwa terdapat kemungkinan lain selain jatuh ke kanan ke kiri, pertanyaannya, yaitu jika kutu loncat tidak pernah, terdapat kemungkinan lain selain terjatuh ke kanan ke kiri, yaitu kutu loncat tadi tidak pernah jatuh dan hidup aman sentosa di atas pensil. Jadi dia ke kanan, ke kiri, kanan, kiri terus gitu sepanjang masa, sehingga dia tidak akan mungkin jatuh ke jurang dan tidak akan mungkin jatuh ke
dimakan cicak. Nah, hitung berapa kemungkinannya kira-kira seperti itu. Kira-kira berapa? Ada yang punya pendapat nggak kira-kira untuk kasus ini? Ini contoh nih, hanya contoh random walk untuk satu dimensi, yaitu kutu loncat tadi ya, seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak itu? Kita hitung berapa kemungkinannya supaya dia aman sentosa di atas pensil. Kira-kira seperti apa? Ada yang bisa menjawab nggak kira-kira? Hafiz? Jawabannya bagaimana, Hafiz? Kira-kira, Hafiz? Bingung, Pak. Bingung ya? Sama berarti. Ada yang lain silakan. Kira-kira apa? Kemungkinan dia selamat itu mungkin nggak gitu? Nah, jawabannya adalah apa? Ya mungkin sih, Pak. Mungkin. Mungkin aja. Mungkin saja ya. Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah tidak mungkin. Kenapa? Karena jumlah peluang gabungan dua kemungkinan di atas adalah 1. Jadi 2/3 ditambah 1/3 itu berapa? 1 kan? Kan peluang itu nggak mungkin lebih dari 1, betul nggak, Mas Abid? Iya, Pak. Nah, jadi dari sini kalau dihitung secara statistik bahwa kutu loncat tadi itu tidak mungkin hidup tidak pernah jatuh dan hidup aman sentosa. Kenapa? Karena peluang gabungan dari 2/3 dan setengah tadi, ya peluang dia jatuh ke sisi kiri dan jatuh sisi kanannya, itu peluangnya itu 2/3 ditambah sepertiga, itu 1. Kalau misalkan peluangnya tidak 1, itu masih ada kemungkinan. Itu jawabannya sebetulnya yang sesuai dengan yang diinginkan dengan ini ya, seperti itu. Ya, itu adalah contoh pergerakan dari kutu loncat. Ini yang sederhana dari random walk ya. Oke, salah satu contoh penggunaan random walk. Nah, berikutnya ya. Ya, ini contoh ya, tadi sudah diceritakan terkait dengan random walk, mungkin di garis bawahi lagi bahwa random walk, dikatakan random walk itu apa? Gerakan yang arah dan ukurannya ditentukan secara acak. Ini contoh ya, contoh pergerakannya. Nah, ini kalau misalnya Anda klik, nanti akan muncul gerakan-gerakan itu tadi ya, gerakan-gerakan partikel tadi ya, semacam benda yang bergerak secara acak. Nah, nanti kalau misalkan gerakannya seperti apa itu nanti akan seperti ini. Jadi ini ada tiga benda yang warnanya biru, ada yang warna merah, dan juga ada warnanya hijau gitu ya. Nah, ini bergerak secara acak. Nah, nanti untuk pergerakan acaknya seperti apa dan sebagainya, jenisnya seperti apa, nanti akan kita bahas minggu depan. Untuk kali ini mungkin cuma diberitahukan kepada Anda seperti ini gerakannya ya. Ya bisa dia pergerakannya 1/4, ya, artinya dia ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah, gitu ya. Ada juga dia bisa 1/8. 1/8 itu artinya dia bisa gerak ke kanan, ke kiri, terus di sela-sela itu. Ya, kanan kiri itu kan pastinya kanan atas ya. Kanan atas kan berarti ada yang ke atas gitu ada ya. Terus kemudian dari kanan atas itu juga ada yang ke belok sana. Jadi bisa 1/8, bisa gerakannya 1/4 tadi ya, ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah. Jadi 4 gerakan, ada juga yang 8 gerakan, ada juga bisa 6 ya, tergantung apa yang kita inginkan seperti apa ya. Nah, kalau misalkan kita lihat misalkan ini adalah sebuah individu A, ini individu B, individu C, terus kemudian ini sebetulnya banyak sekali di kotak ini atau di daerah ini itu adalah banyak sekali manusia. Terus kemudian ibaratnya misalkan ada seorang ini mempunyai sakit yang menular, itu kira-kira peluangnya berapa? Itu bisa kita hitung juga ya. Jadi kapan negara kita itu sebut saja bebas dari COVID itu bisa diatur-atur juga gitu ya. Kalau misalkan kita buat orang yang istilahnya sudah kena itu memiliki kekebalan, tapi kenyataannya kan tidak bisa seperti itu ya. Jadi varian-varian baru yang ada itu jadi ini ya, bikin model kita juga makin nggak jelas gitu. Tapi kalau modelnya misalkan saya kena, terus kemudian habis itu saya mempunyai kekebalan, ya, terus kemudian bagaimana caranya supaya tuntas itu nanti di Indonesia seperti apa, itu bisa. Tapi kalau misalkan ada peluang, misalkan ada seseorang yang dia kena, terus kemudian vaksinasi dia bisa kena juga, itu juga agak susah ya untuk memodelkannya. Seperti ini contoh salah satu penggunaan random walk tadi ya, salah satunya untuk tadi itu menghitung bagaimana kalau misalkan ini dianggap sebagai suatu negara,
Terus kemudian kita bisa hitung misalkan peluang dia pergerakannya seperti apa, dia bertemu dengan siapa saja dan sebagainya. Terus kemudian kita atur bahwa orang yang sudah kena COVID itu akan sembuh dan sebagainya. Berarti ada tiga ya, ada tiga orang. Itu orang yang istilahnya dia bisa sangat bisa kena infeksi, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sudah kena infeksi, kemudian yang berikutnya ada orang yang sembuh. Artinya orang yang sembuh tadi orang yang sudah kena dan dia mempunyai imun, gitu ya. Seperti itu. Ada 3 jenis itu. Misalkan kita bisa mainkan ya seperti itu. Itu contohnya. Nanti untuk bocoran UAS-nya seperti itu. Nah, ini juga contoh lagi. Salah satunya adalah Brownian, ya. Brownian motion. Brownian motion itu adalah gerakan acak partikel yang tersuspensi dalam cairan atau gas, ya, yang dihasilkan dari tabrakan dengan molekul yang bergerak cepat dalam fluida. Jadi ini kalau Anda gerakkan sebetulnya ya, ini adalah gerakan molekul tadi, dan masing-masing pastinya akan ada kemungkinan untuk bertabrakan gitu ya dengan molekul yang lainnya. Terus kemudian dari situ kita bisa ukur ya kira-kira seperti apa gitu ya, ininya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini misalkan ada 3 partikel ya, 3 partikel. Ini partikel pertama ini yang sebelah kiri. Partikel kedua adalah tengah, partikel ketiga adalah sebelah kanan. Ini pergerakannya juga acak ya, jadi artinya dia bisa ke bawah, bisa malah miring ya, miring bisa nih. Jadi kalau yang tadi contoh yang awal tadi kan cenderung dia itu pergerakannya ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri gitu ya. Kalau yang ini lebih cenderung bagaimana dia bisa miring ya, bisa miring dan tidak harus melalui pola istilahnya. Ini kan pergerakannya satu gitu ya, satu ke kanan, satu ke kiri, ke atas, ke bawah. Kalau ini bisa loncat ya, bisa loncat artinya bisa lewatin misalkan 3 kotak gitu ya dan sebagainya. Ini lebih acak lagi dibandingkan yang tadi ya, seperti itu. Seperti itu. Oke. Ini contoh ya, contoh salah satu random walk juga yaitu Brownian motion. Nah, ini ilustrasinya seperti apa? Pastinya pertama-tama kita akan bingung ya bagaimana mencari atau menentukan ya posisi awal dari sebuah ini misalkan ada 4 partikel, ini kira-kira seperti apa gitu ya. Jadi pertama-tama kita create list-nya yaitu X dan Y, di mana untuk I sama dengan 1 sampai number of particle. Jadi semua partikel itu XI-nya berapa, YJ-nya berapa. Jadi ini bisa kita tentukan posisinya. Misalkan posisi partikel 1 misalkan kalau kita anggap ini sebagai sumbu ya, sumbu X, sumbu Y, misalkan dia pergerakannya di 0,0 misalkan. Kemudian sumbu X2-nya misalnya X1 Y1-nya berapa misalnya? X1 misalnya 10,1, 10,0 juga bisa ya, atau seperti apa, terus kemudian nanti kita coba acak mereka ya, gerakannya seperti apa ya. Jadi bagaimana cara menentukan posisi awal ini tentukan nanti dia posisinya di mana dan sebagainya. Karena kalau misalkan kita mengacak kepada penyebaran COVID juga, posisinya juga sama, misalkan Clement di mana gitu ya. Hafiz di mana, saya di mana, ya. Terus kemudian kan bergerak kan, dan bergeraknya acak, tidak istilahnya lurus terus atau pasti kadang-kadang saya belok ke kanan ke kiri, Clement juga seperti itu, dan kapan-kapan pasti akan ketemu tuh partikel itu, di mana posisinya itu bertemu itu bisa kita ukur seperti itu. Jadi cara menentukan posisi awal dari pergerakan sebuah partikel misalnya, ya. Nah, terus kemudian ini bagaimana cara menentukan arah gerakannya. Jadi sebuah partikel 1 ini bisa dia ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas, bisa ke bawah. Atau bisa juga misalkan kita buat patokan aja bahwa si A ini ke kiri terus, gitu. Si B ini ke kanan terus, si C itu ke atas terus, si D itu ke bawah terus dan sebagainya, bisa juga. Tapi konsekuensinya sebetulnya kalau kayak gitu ya susah untuk menemukan dia itu ketemu. Tapi kalau misalkan ada kita aturan, misalkan dia bentur alat ini dia akan kemana dan sebagainya, pasti akan suatu saat pasti akan ketemu partikelnya. Apalagi kalau kemungkinan partikel ini bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, pastinya nanti ya itu lebih cepat lagi ketemunya daripada misalkan dia gerakannya tadi ke atas semua atau ke kiri semua dan sebagainya gitu. Seperti itu. Nah ini untuk perubahan terkait dengan posisi tadi X dan Y-nya itu ya seperti ini. Jadi sama ya, kita randomkan dulu. Randomnya itu antara 0 sampai 1, bisa juga tadi ya mu sampai rho gitu ya. Mu sampai sampai tau gitu ya. Nah, itu bisa juga, atau mungkin randomnya 0, 1. Nah,
Jika randomnya tadi lebih kecil dari 0,25, pertama kali kita temukan, maka XI-nya tambah 1. Tambah 1 itu berarti ke kanan. XI tambah 1. Posisi tadi kan X-nya ditambah 1. X-nya ditambah. Kan X-nya kan random 1, posisi 1 kan dia, partikel tadi kan posisinya XI, YI. XI, YI. Jadi artinya kalau yang ini berarti X-nya ditambah 1. Jadi partikel tadi berpindah ke kanan. Y-nya tetap. YI-nya tetap. Terus kemudian jika randomnya tadi antara 0,25 sampai 0,5, maka XI-nya dikurang 1, artinya dia bergerak ke kiri, ya, bergerak ke kiri. Kemudian kalau randomnya itu 0,5 sampai 0,75, berarti YI tambah 1, artinya dia bergerak ke atas, bergerak ke atas. Ya, kecuali dari situ, berapa YI-nya akan bergerak ke bawah, artinya randomnya lebih besar dari 0,75, ya, lebih besar 0,75, betul ya. Jadi untuk 0,25 dia bergerak ke kanan, antara 0,25 sampai 0,5 dia bergerak ke kiri, untuk 0,5 sampai 0,75 dia gerak ke atas, kemudian selain itu berarti dia bergerak ke bawah. Ya, itu cara menentukan gerak dari Brownian motion tadi, seperti itu. Nah, ini adalah kode sudutnya, ya, seperti ini. Jadi kita input ya jumlah partikelnya berapa, posisi partikel awal ya X, Y-nya berapa, kemudian berapa iterasi yang kita inginkan, Kemudian untuk iterasi 1 ya kita hitung ya, jika I-nya kalau I-nya sama dengan 1, terus kemudian apakah dia mencapai jumlah dari partikel atau tidak gitu ya. Itu kan penting ya. Nanti kalau misalkan kapan dia berhenti ya, kalau jika jumlah partikelnya seperti number of iterasinya cukup ya sampai situ ya. Jadi kita harus buat nih number iterasinya, misalkan I sama dengan 1 dulu gitu ya. Masuk ke sini I1 misalkan number partikelnya berapa, misalkan ada 5, berarti ya 5-5-nya kita cek, kita randomkan, yang pertama gimana, yang kedua gimana, masuk mana gitu. Dia bergerak ke kanan, ya mungkin partikel kedua bergerak ke kiri, partikel ketiga dia bergerak ke atas, partikel keempat misalkan dia gerak ke bawah. Kemudian randomkan lagi, dia pastinya akan berbeda-beda ya pastinya. Untuk langkah keduanya pastinya bisa jadi partikel pertama tadi sudah gerak ke kanan, dia gerak ke kiri dan seterusnya, jadi atau mungkin ke atas ke bawah dan sebagainya. Nah, ini batasan ruangan tidak terbatas dan asumsikannya tidak ada tabrakan. Artinya kalau ada tabrakan pun artinya bisa artinya apa? Bisa tidak diabaikan, maksudnya diabaikan ya. Tidak ada tabrakan dan sebagainya. Nah, itu adalah pseudo code dari Brownian motion tadi ya. Seperti itu. Nah, ini jarak pergerakannya. Jadi kita bisa mengukur ya, kira-kira jaraknya berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini misalkan gerakan ini kan pertama posisi awal ya. Posisi awal misalkan dia ke ini mungkin lebih acak dibandingkan contohnya. Ini mungkin ke bawah, tapi antara bawah dan atas dan kanan gitu ya. Kiri. Jadi dia geraknya miring, terus kemudian ini miring lagi dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat deteksi posisi awalnya. Kalau misalkan ini misalkan ketahui bahwa ini adalah begitu iterasi atau itu selesai gitu, otomatis berarti posisinya berhenti. Nah, kita bisa ukur terkait dengan jarak antara posisi partikel pertama tadi awal dan posisi dia di akhirnya gitu ya. Itu dengan R, di mana R kuadratnya itu kan sama dengan X kuadrat di sini X kuadrat dan ditambah dengan Y kuadrat. Dan ini bisa diukur artinya apa? Kalau misalkan kita dapatkan sebut saja titiknya gitu ya. Titiknya sebut saja ini adalah apa nih kira-kira ya? Ini X0,Y0 misalnya, X0,Y0. Sorry. Ini kursornya enggak nih? Kelihatannya. Y, ya, ini misalkan ini posisinya adalah sebut saja X1,Y1. X1,Y1. Ini dengan gampangnya bisa kita ukur ya. Kira-kira R-nya berapa? R-nya berapa? Ya, tinggal masukin kan, berarti akar dari apa R-nya. R-nya akan sama dengan akar dari kira-kira apa?
Ya, Y1 ya, Y1 atau X1 dikurang X0 gitu kan, posisi akhir dikuadratkan gitu. Dikuadratkan ditambah dengan Y1 gitu ya, Y1 dikurang Y0 gitu ya, dikurang Y0 dikuadratkan. Tuh. Ya. Jadi bisa diukur, R-nya bisa diukur ya, seperti itu. Jadi posisi awalnya berapa, posisi akhirnya berapa, terus kemudian kita ukur jaraknya juga bisa langsung ya dapat temukan seperti itu. Oke, seperti itu. Berikutnya, nah ini contoh-contohnya ya, contoh-contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 partikel. Kita gerakan. Nah ini satu saya buat dia ada posisinya, gitu, ada posisinya. Ya. Yang biru itu, yang ungu ada posisinya. Jadi pergerakannya seperti ini kan tadi kan berbenturan ya dengan yang hijau ini kan. Tapi karena tadi tabrakannya diabaikan, jadi no problem. Artinya kalau kayak gitu berarti berinteraksi. Artinya otomatis yang warna ini kalau misalkan dibilang dia COVID berarti dia suspek yang kena ya. Akhirnya kan dia keliling lagi dia kena lagi dengan yang lainnya, ya suspek lagi dan seterusnya. Nah nanti kita bisa buat misalkan si yang kena tadi itu masa COVID itu misalkan 14 hari, gitu ya. Nah, berarti 14 hari sesudah 14 hari dia sembuh. Jadi kan ini pergerakannya ini per hari ya misalnya, ini per hari, ya. Per hari dia ke kanan, per hari ke kiri dan seterusnya. Terus kapan dia ketemu dan sebagainya itu diatur-atur seperti itu ya. Ini lama banget ini. Kita lihat ya, bergerak. Aduh, nggak kelihatan ya. Oh ini gerakannya sudah sampai titik itu. Pastinya kan sudah banyak sekali yang dia berinteraksi dengan itu ya, terkait dengan itu. Ini contoh lagi terakhirnya ya. Nah, seperti ini. Ini terakhir. Ya seperti itu ya. 36 di suatu daerah, terus kemudian atau mungkin Anda lah ya, Anda mudik gitu ya. Nggak mudik Pak, oh ya udah sama aja. Sama berarti saya nggak mudik juga. Gini contohnya, contoh pergerakannya. Ini kalau 36 ya. Anda bisa lihat berapa banyak sekali berinteraksi. Makanya kenapa pemerintah itu membatasi mudik dan sebagainya itu supaya kita tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang sehingga atau tidak ada perkumpulan. Tapi masalahnya juga wisata dibuka juga ya itu juga bermasalah juga ya. Nah, ini kasus contoh kalau misalkan 36 ya, 36 partikel bergerak seperti itu. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, ini 100 orang ini ya. Atau lebih. Nah, ini pergerakannya gimana? Nah, seperti itu. 100 lebih nih ya. 100.000 gitu. Ini kalau orang Indonesia ngumpul di satu tempat seperti ini. Pastinya kan kasus di India juga parah kan kasus yang COVID ini kan ya seperti ini. Ini kan bisa keluar ya sebetulnya ya, tapi tempatnya terbatas jadinya Anda bisa bayangin kalau misalkan yang merah tadi diibaratkan yang kena terinfeksi, kemudian kalau misalnya dia kontak fisik dengan yang lainnya berwarna merah dan sebagainya, artinya akan jadi merah semua seperti itu.